Ya, ini adalah apa ya? Materi minggu ke-16. Harusnya sih ini mungkin lebih cocoknya di ini ya, di apa? Minggu ke-14 ya. Ini akan cocok. Jadi sebelum review paper kita bahas map ini karena ini masih lanjutan terkait dengan map reduce gitu. Oke, ini ada beberapa outline atau guideline-nya nanti MapReduce pattern itu apa, ada aggregation pattern, kemudian ada eh, ada ini, ada contoh aggregation pattern, terus ada filtering sampai dengan join pattern. Nah, sebenarnya konsep dari MapReduce pattern ini adalah template ya atau template apa kerangka yang digunakan untuk apa memecahkan permasalahan ketika kita menggunakan MapReduce ya. Permasalahan ini tentunya ketika kita ingin apa melakukan pengolahan data ya, manipulasi data menggunakan MapReduce. Contoh hampir mirip seperti desain patternnya di programming kan ada ya, ada namanya desain pattern, beberapa istilah yang itu memang digunakan untuk teknik pemrograman. Ketika kita sudah paham dengan desain pattern, tentunya ini nanti ini ya, karena itu adalah sebuah standar yang apa kiblatnya seorang programmer, sehingga kalau misalnya kita menerapkan itu nanti ya akan sama di programmer yang lain. Manfaatnya ketika kita eh, secara tim gitu untuk menghandle sebuah project gitu ya. Ada namanya design pattern. Ada contohnya yang paling gampang sekali ada singleton misalkan. Itu kaitannya dengan design pattern yang ada di ini yang ada di programming. Nah, di MapReduce juga namanya MapReduce pattern istilahnya. Pattern ini adalah sebuah eh, pola ya, sebuah pola yang mana itu tidak spesifik ke domain tertentu ya, tetapi lebih tepatnya untuk pendekatan ya, approach yang digunakan untuk melakukan pemecahan masalah ya. Tadi misalkan ada sebuah untuk pengolahan teks atau analisis grafik gitu misalkan. Nah, diharapkan ketika kita menggunakan apa MapReduce pattern ini nanti ya untuk membangun perangkat lunak ya tentunya menggunakan tool MapReduce ini nanti akan jauh lebih baik gitu ya. Oke. Nah, yang paling sering digunakan yaitu namanya aggregation pattern. Aggregation, sumarisasi, summarize ya atau analitik ini secara tekstual bagaimana caranya kita untuk mengelompokkan data yang sama, dikelompokkan, kemudian nanti kita cari hitung statistiknya, terus apa namanya, atau kita mencari sebuah indeks tertentu atau hanya untuk menghitung saja gitu ya. Itu termasuk aggregation pattern. Berarti kadang ada min, max, standar deviasi, average, itu apa aggregation seperti itu. Tapi basically aggregation pattern ini dia mengelompokkan sebuah record ya, sebuah record dikelompokkan, kemudian nanti dia punya key atau punya sesuatu yang unik, terus dibuat per grup ya. Contohnya misalkan kalau yang sebelumnya telah kita lakukan menghitung suhu pada sebuah kota atau misalkan menghitung pendapatan sebuah kota. Nah, itu kan key-nya ini ya, kota tersebut ya. Nanti dikelompokkan. Ini contohnya misalkan ini ada key-nya, ada key misalkan kode kota atau ID, kemudian nanti record-nya, row-nya nanti dihitung, dikelompokkan, dihitung,
kemudian nanti dibuat aggregation. Nah, agregat ini kasusnya jelas ya, kasusnya ya kasus-kasus yang digunakan untuk menghitung data numerik ya, data numerik yang jelas. Jadi kalau misalkan ada sebuah data bukan numerik yang tidak bisa menggunakan aggregation pattern ini. Sampai sampai slide ini sudah ada gambaran ya bahwa MapReduce itu dia punya sebuah pola gitu, sebuah pola. Nanti ada beberapa macam ininya patternnya. Nah, terus, nah ini contohnya apa untuk melakukan perhitungan rata-rata temperatur. Ya, untuk menghitung rata-rata sebuah temperatur. Nah, datasetnya itu ada dua ya, ada dataset. Yang pertama itu dataset temperatur, di situ ada tanggalnya berapa, ID-nya, kemudian ada nilai temperaturnya berapa. ID-nya itu adalah ID dari dataset city. Nah, konsepnya nanti ini akan menghitung setiap record, setiap baris ya, nanti dikelompokkan berdasarkan ID. Oke. Yang jelas ini nanti dia akan dijumlahkan semua nilai suhunya, terus dibagi dengan banyaknya yang ada di record dengan ID yang sama. Kan gitu ya, untuk menghitung rata-rata. Nah, itu contohnya agregat seperti ini. Nah, kemudian contoh yang pertama yaitu count. Nah, ini sangat basic sekali ya. Sangat basic sekali. Ini contoh pertama ketika kita ketika kita membuat contoh MapReduce ya ini. Kalau di programming hello world, kalau di sini word count ya untuk menghitung kata. Ya, jadi dilakukan mapper, kemudian nanti dilakukan shuffle dan segala macamnya, terus direduce ya, direduce. Itu. Ini contohnya count. Berarti count ya tadi ya dia digunakan untuk menghitung jumlah record berdasarkan key tertentu ya. Kalau word count berarti misalkan ada beberapa nama, nanti dia wordnya nanti itu adalah key-nya, kemudian di dalam sebuah teks, di dalam sebuah ini berapa jumlahnya. Itu count. Nah, ini terserah nanti untuk kebutuhannya seperti apa. Misalkan ada sebuah transaksi yang di dalamnya itu sudah ada sudah ada tanggalnya, nanti bisa dikelompokkan lagi berdasarkan harian, mingguan, bahkan bulanan. Ya, ini sangat sangat basic lah, sangat basic. Tapi ini sangat sering dimanfaatkan. Ketika ada owner kepingin mengetahui transaksinya harian berapa, mingguan berapa, bulanan berapa, itu kan untuk reporting juga, untuk melaporkan bahwa oh ini ternyata hari ini sepi nih pelanggan, misalkan seperti itu. Jadi kenapa dia bisa bilang sepi? Karena sudah tahu rata-rata perharinya itu berapa. Oke, itu yang count. Kemudian, nah ini temennya ya, biasanya kalau count itu ada minimum, maksimum ya. Analisis untuk menentukan minimum maksimum ini atau menjumlahkan ya dari sebuah event atau dari sebuah kejadian tertentu. Oke, contohnya misalkan kapan sebuah kota itu diambil pertama kali sampelnya, atau kapan sebuah kota diambil sampelnya untuk yang terakhir.
kan itu bisa kelihatan nanti apa untuk kota ini di apa yang tanggal awalnya itu tanggal berapa itu dikon bisa kayak gitu. Atau pakai minimum maksimum gitu. Yang terakhir juga yang the last record kota tersebut itu tanggal berapa. Atau misalkan untuk yang kon berapa kali sebuah kota diambil suhunya dalam periode tertentu. Tadi misalkan periodenya bisa harian, apa harian, kemudian bulan, mingguan, bahkan bulanan. Tadi parameternya berarti key-nya ya, selain kota, kemudian dia key-nya juga periode. Itu masuk ke dalam key atau kata kunci untuk melakukan agregasi. Terus ada lagi namanya average, median, standar, deviasi. Nah, untuk apa? Untuk yang ini, untuk yang average, median, standar, deviasi, ini itu nanti ini ya apa tidak semudah ketika kita menggunakan minimum maksimum count ya. Kalau average kan tetap butuh kalkulasi khusus ya. Harus dijumlahkan dulu semua yang sama dijumlahkan berdasarkan key tertentu, kemudian dibagi dengan n atau jumlah datanya. Kalau median itu berarti ya nilai tengahnya ya, nilai tengahnya itu dicari, dihitung. Kalau ganjil ininya jumlah jumlah membernya ganjil gampang. Tapi kalau misalkan genap ya diambil yang tengah nanti dibagi 2. Dan standar deviasi biasanya ini digunakan untuk melakukan apa statistik ya. Oke. Nah, tentu ya untuk apa namanya ini tidak semudah ya tidak semudah sederhana min-max count ya tentunya nanti di bagian combiner ya combiner kan ada mapper ada reducer ada bagian combiner ini nanti semua bisa digunakan tentunya ya tadi ya dia jauh lebih kompleks dibandingkan dengan min maksimum count. Nah selain ada namanya aggregation pattern. Kemudian selanjutnya ada namanya filtering pattern. Nah, namanya filtering berarti sebenarnya ini mencari sebuah bagian dari data ya, dari subset atau bagian dari sebuah data yang besar ya. Sebagai contoh misalkan ketika ingin mencari sebuah daftar 10 daftar teratas, terbesar gitu ya. Nah, filtering ini dia adalah dia akan mengevaluasi, dicek kondisinya apakah itu masuk ke dalam kondisi atau dia tuh record ini tuh menarik atau tidak ya atau tidak penting gitu. Kayak gitu. Nah, ya tentunya kalau misalkan untuk mengevaluasi tadi itu nanti ya anggap aja itu nanti returnnya adalah true atau false ketika nanti memang kriterianya sesuai dia nanti atau menarik tadi recordnya dia masuk ke dalam kriteria tapi kalau enggak ya false. Kemudian ketika true dia akan dicatat ininya recordnya kemudian kalau misalkan misalkan tidak sesuai dengan kriteria ya maka dia false ya atau diabaikan. Itu untuk filtering. Jadi dia ketika dalam sebuah tampilan dashboard ya biasanya kan
dia akan yang teratas siapa, yang terbesar siapa, kemudian 10 record terakhir siapa, gitu. Nah, eh, secara ini, secara konsep untuk model filtering ini seperti ini, bahwa untuk penggunaannya nanti ya jelas harus bergantung dengan ini, eh, dengan kasusnya ya, dengan kasusnya. Sehingga kita nanti butuhnya apa terus disesuaikan dengan ininya, dengan logiknya kita untuk melakukan filtering. Nah ini berarti ada data yang besar ini kemudian di filter sehingga nanti menghasilkan subdata ya, subset dari data ini. Data sebagian kecil dari kumpulan data yang sebelumnya. Ya, terus ini, nah ini yang nanti akan kita coba praktikan di dalam job sheet, yaitu ada namanya join pattern. Berarti ini join pattern adalah dia itu ada, kita akan mencari hubungan ya dari sebuah data ketika sedang melakukan analisis ya. Ya tentunya nanti dengan join pattern ini dia akan akan memperkaya data dengan referensi yang lebih kecil. Jadi yang memilih record yang dia yang relevan enggak itu ya, relevan enggak. Nah, untuk implementasinya ini bisa menggunakan model multiple mapper dan single reducer. Mapper kan di sini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk membaca datasetnya ya. Untuk membaca datasetnya, kemudian reducer ini dari hasil dari hasil kemudian nanti dilakukan untuk logiknya biasanya di reducer. Kalau ini biasanya membaca kemudian nanti dilempar mappernya. Nah, ini contohnya ada namanya inner join. Berarti inner join ini dia akan akan menjoinkan antara dua tabel ya, atau antara dua entitas di sini. Misalkan di sini contohnya data temperatur dan data city, di mana city ini dia punya ID dan kolom atau nama city-nya. Terus untuk yang temperatur dia ada tanggal, kemudian ID kotanya dan nilai temperaturnya. Kemudian setelah dilakukan inner join, dia akan menghitung rata-rata dari city tersebut. Nah, tetapi untuk data-data yang tidak ada di temperatur dan di city, contohnya misalkan di daftar temperatur itu tidak ada Las Vegas ya. Las Vegas ini kan tidak ada data di sini. Sehingga di sini tidak ditampilkan. Atau sebaliknya ketika dia tidak ada referensi nomor 6, di sini juga tidak ditampilkan yang di bawah. Itu. Jadi benar-benar harus konsisten antara yang di temperatur dan city. Kemudian ada namanya left anti join. Dia itu akan akan memfilter data yang tidak ada di
tabel City. Di tabel kiri ada, kemudian yang sebelah kanan itu enggak ada. Yang di sini contohnya yaitu Las Vegas. Las Vegas di sini kan tidak ada ya, tidak ada referensinya, sehingga ketika di ini nanti Las Vegas datanya. Terus ini kenapa ini selanjutnya ada left outer join. Nah, left outer join dia itu akan menampilkan ya, akan mengoutputkan semua data yang ada di sebelah kiri. Entah itu dia berelasi dengan dengan city atau enggak. Oke. Jadi ini kebalikan dari outer. Jadi yang ini, yang ada di city dia akan ditampilkan semua. Kalau enggak ada ya berarti 0 ya nilainya. Oke, itu ini terlihat di sini Las Vegas ya. Las Vegas itu nilai rata-rata suhunya yaitu 0. Jadi modelnya dia adalah menghitung rata-rata setiap kota ya. Contohnya misalkan di sini ID-nya 1 Boston. Boston itu 21, kemudian di sini ada Boston 23 kan 44 kalau dikalkulasi. Dibagi 2, maka 22. New York itu ID-nya 2, berarti di sini ya 23 ditambah ini 46 bagi 2 23 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada right outer join. Ini kalau tadi yang sebelah kiri atau yang di sebelah city dia akan ditampilkan semua datanya ya, tetapi kemungkinan nanti akan ada yang 0. Kalau yang right outer join sama, kalau yang ini sebelah kiri, sebelah kanan ya, sebelah kanan akan ditampilkan semua. Akan ditampilkan semua. Kita lihat bahwa di sini ada city ini ya. Itu harusnya sih tidak ada sih. ID 6 itu enggak ada. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya jelas ya bahwa untuk nanti di dalam sebuah pengolahan menggunakan MapReduce kan itu tidak hanya satu ya data source-nya atau input-nya. Tidak hanya satu. Ya kalau satu sih gampang, tetapi kalau memungkinkan dia data source-nya, sumbernya, inputnya itu lebih dari satu. Nah kalau lebih dari satu, jika dia memang berhubungan datanya ya harus dilakukan join. Tadi ada inner join, left join, outer join gitu. Terus yang selanjutnya adalah full outer. Di sini full outer berarti penggabungan dari keduanya. Entah cocok atau tidak, entah ada atau enggak referensinya, dia akan ditampilkan semua. Itu adalah full outer join. Oke. Terus ini ada beberapa referensi. Nah, ini ada di sini ada ya. Itu ada di sini juga. Silakan kalau mau lihat e-booknya ada untuk info lebih detailnya. Oke. Saya coba cek kehadiran dulu ya. Oke.
tadi ini sudah habis ya ininya. Hmm, Cat Alpas. Oh, ini 1 Juni. Oke, ini saya. Juni. Oke, saya cek kehadiran dulu ya. Brian, ada nggak?